Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alga Anggoro Putro dari S1 Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Kajian Muatan Sejarah Lokal pada K13 Revisi di MAN 2 Banyuwangi. Sebelum memasuki ke inti materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kurikulum dan apa itu sejarah. Kurikulum sendiri merupakan sebuah perangkat rencana dalam pengaturan yang memuat tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum sendiri sering mengalami perubahan, di mana perubahan tersebut untuk menyesuaikan dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, dan karakteristik dari kurikulum tersebut dapat dilihat dengan bagaimana sekolah tersebut mengoptimalkan pembelajaran, mengelola sumber belajar yang ada, profesionalisme tendik, serta sistem dalam penilaian. Maka dari itu, kurikulum memiliki otonomi yang luas pada sekolah dan satuan pendidikan. Sedangkan mata pelajaran sejarah sendiri adalah bidang ilmu yang bertujuan agar peserta didik dapat membangun kesadaran terhadap pentingnya proses waktu dan tempat yang ada pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan mendatang. Di dalam artikel ini akan mendalami pengaruh kurikulum 2013 revisi dalam muatan sejarah lokal. Kurikulum pendidikan sejarah memanfaatkan muatan lokal khususnya sejarah dikarenakan cukup penting dalam mengembangkan peserta didik dalam mengenali sejarah di daerahnya, yang dimana fungsi kurikulum terdapat pengintegrasian, yaitu mendidik peserta didik terintegritas dan lingkungan masyarakatnya. Dan dengan dipadukannya kurikulum 2013 ingin mengetahui potensi kajian sejarah apa saja yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah di Banyuwangi, khususnya di MAN 2 Banyuwangi. Dalam membuat artikel ini, saya menggunakan metode dua pendekatan, yaitu pendekatan intelektual dan emosional, di mana pendekatan intelektual saya melihat perkembangan muatan sejarah lokal di sekolah-sekolah di Banyuwangi, khususnya di MAN 2 Banyuwangi, dan melalui pendekatan emosional saya dapat mengetahui bahwa pengenalan sejarah lokal di Banyuwangi, khususnya di sekolah-sekolah Banyuwangi, itu masih belum maksimal. Dan juga dalam artikel ini saya melakukan metode penelitian kualitatif berupa deskriptif yang untuk mendapatkan gambaran gejala sosial yang terjadi pada individu maupun kelompok tertentu. Dalam pengumpulan sumber di dalam artikel ini saya menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer didapatkan melalui wawancara dengan guru sejarah di MAN 2 Banyuwangi, dan dari data sekunder saya melalui buku-buku dan jurnal yang tersedia pada media daring. Sekarang kita akan memasuki ke inti pembahasan. Untuk yang pertama, di sini saya akan membahas potensi kajian sejarah lokal di Banyuwangi. Untuk membicarakan tentang sejarah lokal Banyuwangi, banyak hal yang bisa dijadikan untuk pembelajaran, khususnya untuk sekolah-sekolah yang berada di Banyuwangi. Kekayaan sejarah lokal tersebut bisa dari berbagai macam aspek, seperti budaya, politik, sosial, dan ekonomi. Maka pembahasan seperti itu sangatlah penting untuk menjadikan sebuah acuan bagi para peserta didik di Banyuwangi untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan pembelajaran sejarah tersebut juga bisa berguna untuk membentuk karakter seorang peserta didik yang mencintai kebudayaan daerahnya. Maka dari itu, pembelajaran sejarah merupakan pelajaran yang paling bermanfaat dalam memperkenalkan kegiatan dan kehidupan orang-orang yang terhadap bangsa yang memiliki keterkaitan dengan dirinya sebagai suatu bangsa di masa lampau. Dan sebenarnya di Banyuwangi itu memiliki banyak situs sejarah maupun budaya yang dapat dikaji atau didiskusikan dalam pembelajaran sekolah. Situs dan budaya tersebut memiliki makna yang tinggi jika dilihat dari nilai-nilai tradisi maupun peristiwa sejarah. Namun, situs sejarah yang berada di Banyuwangi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Contohnya situs-situs bersejarah seperti Lubang Buaya yang berada di Celureng atau biasa disebut Lubang Buaya Cemetuk. Ada juga desa wisata Osing di Banyuwangi Kemiren. Desa tersebut terkenal akan budaya Osingnya, dan hal-hal seperti tersebut masih belum dikaji secara maksimal oleh sekolah-sekolah di Banyuwangi. Maka dari itu ada beberapa peluang dan beberapa tantangan sekolah-sekolah untuk memasukkan pembelajaran sejarah lokal di dalam sekolah. Tantangan dalam mengintegrasikan muatan sejarah lokal pada kurikulum 2013 yaitu berada
pada waktu dan materi, di mana waktu tersebut dalam pembelajaran sekolah itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga jika pihak sekolah memasukkan muatan pelajaran secara lokal ke dalam pembelajaran di sekolah, maka waktu tersebut akan bertabrakan dengan pelajaran yang lain, sehingga itu membuat waktu di muatan pelajaran sejarah lokal tersebut menjadi tidak ada yang sesuai atau tidak pas, sehingga kemungkinan hal tersebut yang menjadi tantangan jika memasukkan pembelajaran secara lokal di pembelajaran biasa di sekolah. Selain itu ada juga materi di mana materi tentang pembelajaran secara lokal tersebut di Banyuwangi itu masih sangat kurang, maupun itu sumber tertulis maupun sumber tidak tertulis, karena masih kurang jelas, maupun informasi tentang dari catatan maupun dari wawancara seseorang itu masih sangat minim dan sangat sedikit, sehingga menyulitkan pihak guru untuk memasukkan pelajaran secara lokal di pembelajaran sekolah seperti biasanya. Namun, hal tersebut masih ada potensi di mana siswa-siswa diharapkan aktif, karena di kurikulum 2013 itu mengusahakan untuk siswanya aktif untuk mempelajari pembelajaran secara lokal di Banyuwangi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang sangat minim tersebut. Mungkin ya seperti mendatangi situs sejarah tersebut atau mewawancari orang yang ada dan mengkritisi materi-materi yang ada di pembelajaran sejarah tersebut. Dan mungkin di pembelajaran sekolah bisa diadakan seperti setiap hari Minggu adanya kunjungan ke situs-situs sejarah bersama dengan guru sejarah. Hal tersebut bisa menjadi sebuah opsi di mana pembelajaran sekolah masih dapat diterapkan di sekolah-sekolah di Banyuwangi, khususnya di Mandua Banyuwangi. Dan untuk pembelajaran sejarah di Mandua Banyuwangi, khususnya pelajaran sejarah lokal, menurut wawancara yang saya lakukan pada waktu itu, guru sejarah tersebut berbicara kalau untuk pembelajaran sejarah lokal itu sangat sulit untuk dimasukkan ke dalam Mandua Banyuwangi. Mengapa? Karena di Mandua Banyuwangi saja itu sudah materinya banyak ditambah, khususnya dalam materi agama, di mana materi agama tersebut sudah dipecah-pecah seperti Al-Quran, Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Fikih dan Bahasa Arab, sehingga tidak memungkinkan untuk memasukkan atau menambahkan materi muatan pelajaran sejarah lokal di Mandua Banyuwangi. Ditambah waktu pembelajaran pun sudah cukup padat, maka dari wawancara yang saya lakukan kemarin tidak memungkinkan, dan maka dari dua penyebab utama tersebut materi pembelajaran secara lokal di Mandua Banyuwangi tidak dimasukkan. Namun hal tersebut masih ada potensi yang bisa dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi, seperti kunjungan ke situs sejarah maupun di museum di Banyuwangi, dan pemanfaatan sumber-sumber sejarah lokal yang sangat minim di Banyuwangi, dan diharapkan siswa-siswi di Mandua Banyuwangi memiliki keaktifan yang cukup tinggi untuk mempelajari sejarah lokal di Banyuwangi. Kesimpulan dari artikel saya adalah pembelajaran sejarah lokal di Mandua Banyuwangi itu masih memiliki potensi yang sangat besar, namun hal tersebut masih terkendala oleh waktu dan materi yang ada. Dan diharapkan juga untuk siswa-siswi di Mandua Banyuwangi, yang disampaikan oleh guru sejarah waktu itu adalah keaktifan dan adanya rasa ingin tahu yang cukup tinggi dalam mempelajari sejarah lokal di Banyuwangi. Dan juga diharapkan untuk siswa-siswi di Banyuwangi itu memiliki keinginan untuk melestarikan dan mungkin bisa mengembangkan sebuah pembelajaran secara lokal itu menjadi sebuah sektor yang cukup berguna untuk di daerahnya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.